Menurut lu kita masih perlu nggak sih outsourcing? Atau sebaiknya nggak perlu ada outsourcing? Fungsinya apa outsourcing? Outsourcing itu kan mengalihkan kan gitu. Alih daya. Alih ya, mengalihkan daya itu. Jadi tidak si perusahaan ini dia mengalihkan ke perusahaan lain untuk mensuplai tenaga kerja. Jadi tidak karyawan. Itu yang selalu salah menurut gua. Kalau dia karyawan berarti tidak melalui vendor dong, ngelamar. Gini, orang itu tidak karyawan di tempat kami, tempat perusahaan itu, Tapi di sini karena dia outsourcing. Tapi dia lah karyawan tetap di situ, vendor ini, vendor itu. iya. Ya dia karyawan juga. Misalnya gini, si PTA itu nggak suka sama gua, nggak suka lah sama gua karena mungkin dalam hal ini gua nggak kinerja gua nggak jelek gitu kan, bukan nggak, tapi Minta ganti. tinggal telepon kan HRD HRD A ke vendor, eh karyawan A B C D gua mau ganti, tarik kasih ganti baru kan gitu, Iya gitu. iya kan. Terus apa dong? Ya makanya gue nggak setuju tadi karena Nggak setuju nih. tidak ada namanya karyawan outsourcing. Memang Yang nggak ada yang ada yang ada adalah TK outsourcing. perusahaan outsourcing. Perusahaan menyedia jasa alih daya. Iya, Itu. jadi bukan karyawan outsourcing. Iya bukan. Di tempat gue punya perusahaan misalnya, Iya, gue mungkin ribet dalam hal ngurusin satpam. Ya gue cari dong perusahaan alih daya yang iya, menyediakan jasa iya. satpam. Ya dia ngasih gue barang berupa satpam. Ya dia bukan bekerja buat gue, tapi dia bekerja buat perusahaannya dia, ditempatkan di tempat gue. Jadi kalau lu mau salahin, salahin outsourcing company-nya bukan. Demo ke outsourcingnya, Iya, company outsourcingnya, bukan ke perusahaan di mana dia ditempatkan. karena secara kontrak kan gue bekerja, gue mitra gue kan vendor itu. Jadi kalau nggak mau outsourcing, ya bubarkan company Iya, outsourcingnya dan lu ngelamar seperti biasa. Alhamdulillah lu diterima. Kalau enggak ya udah. itu Soal dia. company itu nggak mau repot. Ketika dia butuh tenaga lapangan misalnya 1.000 orang, Ya ini jadi capek untuk apa namanya? ngerekrut Untuk rekrut, untuk wawancara, pelatihan. untuk pelatihan, untuk ngasih apa namanya? Ngasih instruksi, Iya, prosedur dan sebagainya. Udahlah, serahkan semua ke orang itu. Kita ke bayar. vendor, iya. Kita bayar sesuai dengan Kontrak lah. kontraknya. Ya kalau karyawannya nggak tahu-tahu ada potongan, ya urusan mereka lah, bukan urusan kita. Outsourcing itu tadinya kan penyedia penyuplai tenaga kerja yang di luar produksi. Ya kayak security, maintenance gitulah, cleaning service atau apa. Selama ini pemerintah kan hanya melihat perusahaan yang di mana ditempatkan, tapi tidak melihat vendornya. Nah, berapa persen dipotong oleh vendor itu gaji si tenaga kerja outsourcing ini? Nah, itu perlu dicek. Enggak, kalau soal potongan berapa bukan urusan pembeli jasa. Iya, tetapi kan selama ini yang selalu di demo si pembeli jasa, cuy. Itu salah. Makanya harusnya pemerintah melihat bukan si PT atau pabrik ini, tapi perusahaan vendornya. Betul. Potongnya berapa ke ke tenaga kerjanya di bawah dia. Ya, Berapa yang apa persen? yang lu terangin kan sebenarnya itu adalah paling basic gitu ya. Paling paling basic Itu mengenai pembayaran yang iya. justru kebodohan orang outsourcing itu. Kenapa demo mengenai pembayaran ke PT-nya tempat pem- dia ditempatin. pemberi jasa? Salah. Iya, itu. Karena gini, sebenarnya gini. Mungkin orang-orang perlu tahu ya bahwa apa konsep outsourcing itu adalah ketika perusahaan dia sudah punya kompetensi inti atau core competence. Misalnya bank, Ya, dia core-nya adalah jasa, ya, jasa, bukan IT, bukan yang lain. ya, Jadi ketika dia butuh apa namanya, butuh teller, butuh admin staff yang ya. tidak berhubungan sama jasa, dia outsourcingkan. Sehingga dia benar fokus pada kompetensi inti dia, yaitu meningkatkan jasa. Gitu itu pahami juga. Jadi kenapa kami perusahaan selalu cari outsourcing, karena kita nggak mau repot di luar
inti kerja kita, inti bisnis kita. Nah, tumbuhlah itu berbagai macam perusahaan outsourcing. Ketika lu ngelamar ke perusahaan outsourcing, apalagi kalau outsourcing itu punya iklan yang keren ya. Kami kliennya PT Bank Indonesia, kliennya PT Astra. Waktu heboh, wah, kan pasti akan laku, akan laris orang-orang situ. Nah, ketika lu melamar ke situ, ya kontrak lu di sono, kontrak lu di PT outsourcing itu. Lu kalau sama dia nggak diangkat tetap, ya lu demo lah, minta diangkat tetap sama mereka. Karena lu karyawannya dia, bukan karyawannya yang beli jasa. Itu bank agak tertib dikit lah. Sama juga dong pabrik, itu pabrik. Pabrik agak lebih ribet cuy. Kalau pabrik kan ya itu demo buruh. Kalau pabrik kan core dia pertama, dia jual barang, Iya. jual hasil produksi. Sama core adalah dia menciptakan produksi yang efektif dan efisien, gitu kan. Di luar itu yang pekerja massal, kayak misalnya bagian jahit yang cuman begono-begono yang massal banget, ya udah outsourcing aja. Jadi ketika si para buruh itu, saya pengen kerja di tempat Anda, ya interview dulu, lamar dulu. Lamar ke sini bukan ke sono. Lamar lu ke sini. Kalau nggak diterima ya jangan nangis. Taunya lu diterima di sono. Ya, Sono itu yang mana nih? vendornya. Vendor. Ya di sono terima. Dan bekerjanya di sini ya alhamdulillah juga dong. Iyalah. Syukuri aja. Kita ngasih duit itu based pada apa yang diminta sama vendor. Udah jelas negosiasinya. Misalnya vendor bilang satu orang karyawan harganya 3 juta. Tapi dengan bla 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 6 juta. Gue sering lihat tuh beberapa tuh kontrak-kontraknya. Gue tanya sama dia tuh. Dia kan outsourcing tuh. Lu berapa lu? Terima. 3 aja. 3 juta. Gue baca di kontrak dia yang kita bayar ke vendor itu 6,5 juta. Ya berarti kan dia mengambil fee juga dong. Ya lu berarti lu terima 3 juta, ya sudah, kan itu kontraknya. Gue bayar ke dia 6 juta, dia bayar ke lu 3 juta, ya urusan lu sama dia dong. Nah, selama ini mereka rata-rata nggak berani ke vendornya, tetapi ke perusahaan tempat ditempatkan. Naikkanlah gaji biar potongan kami hasil dari potongan itu akan lebih dari sekarang. Nggak bisa begitu. Ngomong ke Kalau mau naikin gaji keluar pindah tempat lain. iya. Selesai urusan. Kalau minta naik gaji minta ke dia vendor, biar vendor ngomong ke Harusnya kan pembeli begitu, jasa. yang gue bilang tadi, mereka ini pada takut. Lu jangan takut. Itu karena perusahaan vendor ini biasanya yang punya, yang dekat dengan elit politik, Betul. orang elit politik. Thomas Dan bukan memang betul. namanya, tokoh masyarakat yang disegani. Dan yang betul, rata-rata pemilik perusahaan adidaya itu orang-orang penting. Iya, jadi sehingga mereka takut. Udah hantam aja PT ini, company gitu. Dan memang ini, sebenarnya yang perlu di demo adalah ada klausul di mana si pembeli jasa tidak boleh merekrut anggotanya. Merekrut anggota siapa? Yang outsourcing. Misalnya nih, si Jono tugas di PTA yang beli jasa. Si Jono bagus banget. Iya. Dia mau ngambil sebagai karyawan tetap sini. Ya. Itu ada klausulnya. Oh ya nggak boleh, itu bajak dong. Iya, ada klausulnya. Iya. Nah, itu yang harus diomongin ke si vendor. Pak, saya itu dianggap bagus oleh mereka. Mau dong saya pindah ke situ, saya resign ke sini, pindah ke situ. Ketika dari saya pindah ke sini, disu ini sama vendor ini. Ada klausulnya loh Pak. Nah itu tolong dihapus. Itu aja sebenarnya. Banyak loh orang-orang yang pembeli jasa itu suka sama yang diberikan outsourcer, orang-orang outsourcernya banyak. Cuma atau enggak dia keluar dulu, dia keluar dari situ sementara, dia keluar dari si vendor, baru dia ngelamar sendiri. Itu pun ada klausulnya. Klausulnya adalah tidak boleh merekrut bekas vendor, bekas outsourcing dari dia. Ada klausulnya. Ada klausul juga. Ada. Nah itu yang tolong minta dihapus. Makanya ada klausul membeli orang ke situ sebagai target untuk organik atau karyawan tetap. Beli ada, misalnya dia selama ini tiap bulan satu orang 6 juta. Lu kalau beli dia 60 juta gitu misalnya. Ya. Ada hitung-hitungannya. Ya. Itu yang lu demo. Jadi dulu inget banget tuh ada BRI nih, dia itu
pakai jasa vendor buat petugas lapangan termasuk admin segala macam gitu kan. Dan hebatnya ada sekitar 100 orang itu bagus semua. Tidak menutup kemungkinan BRI itu beli 1 M kalau nggak salah buat 100 orang itu, ke vendor itu. vendor itu. Jadi kalau orang punya kapabilitas pasti masuk kok. Jadi kalau lu memang lu nggak betah di outsourcing, ya udah lu Artinya si lamar. outsourcing pun dapat nama juga. Dia bisa Iya. mencetak 100 orang yang qualified gitu Betul. kan. Berarti dia dapat nama, dia ke perusahaan lain pun bisa. Outsourcing pasti perlu, nggak mungkin. Orang negara maju ini masih pakai outsourcing kok. Oh iya, semua pakai. Iya. Apa Indonesia hebatnya? Nggak pakai outsourcing. Vendor outsourcingnya harus jelas itu dulu. Kalau mau demo ya jangan ke pembeli jasa tapi yang penyelia jasa. Penyelia jasa. Ke germonya. Hah? Bukan ke pembelinya, ke germonya.